Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widian Andre Juliansyah, NPM 1975434. Saya dari Prodi Agribisnis Pangan, saya semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen produksi dan operasi mengenai tanaman nanas. Lanjut ya. Nah, di sini bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang dan perumusan masalah. Nah, latar belakang dari rumusan masalah pada tanaman nanas di daerah Prabu Muli dari petani pedagang dengan data dari korelasi dari perubahan kasus dengan tujuan permintaan untuk 6 bulan ke depan dari tahun ke tahun berbayar sejumlah tuntunan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Nah, jadi sini saya mempresentasikan mengenai tanaman nanas di daerah Prabu Muli, Sumatera Selatan, yang dimana strukturnya dari bulan Januari sampai ke bulan Juli, dan selengkapnya bisa dibaca dan lanjut. Nah, yang tujuan di sini saya bertujuan untuk membuat artikel atau jurnal dari data yang sudah ada, yakni saya menyimpulkan bahwasanya hasil survei dan bahasan saya dapat baik dari brosur maupun dari medsos. Saya cari-cari untuk mendapatkan sumber nanas tadi, kemudian untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen produksi dan operasi dalam kerangka dan tinjauan pada tanaman nanas yang bertempat di daerah Prabu Muli, Sumatera Selatan, yang dimana di tempat saya sendiri, di daerah saya sendiri ya. Lanjut pembahasan. Nah, sumber data yang dihitung dan mulai terhitung ketika sudah mulai tanaman sudah panen dan pasca panen yang sudah dikemas dan siap dikirim baik dalam provinsi maupun luar provinsi. Tanaman nanas Prabu Muli mempunyai suatu keanehan besar, buahnya manis dan rasanya jos sekali. Dan yang kedua, jenisnya ini mempunyai jenis pada buah nanas ini besar dan kuning agak kehijauan. Jadi nanas Prabu Muli itu bisa kalian cari sendiri di Google, mempunyai ciri khas ini besar dan kuning agak kehijauan. Itu sudah matang. Nah, jumlah data pada tanaman nanas ini setelah dihitung pada sektor Prabu Muli mendapatkan hasil dan permintaan dalam agregat per minggu yang dapat dilihat dari dianalisa pada tabel di bawah. Oh ya, nanti ada tabelnya, saya tampilin. Dan berikut tabel ini merumuskan bahwasanya tanaman nanas sangat subur dan maju per bulannya di daerah Prabu Muli. Nah, selanjutnya tanaman yang cacat. Tanaman yang cacat diambil pada tanaman yang gagal panen, baik mati ataupun buahnya yang busuk, semuanya diambil dan dijadikan sebagai pupuk alami. Jadi yang sudah gagal panen atau cacat kembali diolah menjadi pupuk. Nah, tabel mingguan tanaman nanas ini. Nah, ini berikut tabel hasil per mingguannya ya. Dari bulan Januari ada berapa itu, 512, 300, 635, 300, Februari dan seterusnya. Berikut angka-angka dari permintaan agregat. Jadi nanas Prabu Muli ini sangat laku sekali. Nah, ini kesimpulan dari seluruh per bulannya 1947 kilo. Bayangkan, banyak sekali kan. Jadi di Prabu Muli itu rata-rata sekian itu hasilnya mendapatkan. Data permintaan untuk 6 bulan ke depan. Nah, di sini sesuai dari data korelasi di atas dengan ketentuan penilaian permintaan atau kilogram dalam 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Kini dibuat satu diagram perhasilan dan keutuhan dalam kontinuasi sebuah diagram yang disimpulkan naik, rata-rata naik dan turun, sehingga hasil dari keduanya berbeda dan menaik pada 5 bulan terakhir. Pada tanaman ini agregat yang dapat diseimbangkan dan grafik pada minggu belakang ini. Pada bulan Juli turunnya sangat drastis dan kelihatan karena kerugian tanaman yang mati sangat nampak dan jelas dalam perkembangannya. Jadi di balik keuntungan yang banyak tadi, dia mempunyai kerugian yang banyak juga, baik mati ataupun layu. Nah, ini perumusan. Jadi di 5 bulan itu dia terus meninggi dan sampai dari bulan Juni sampai ke bulan Juli dia
sangat menurun drastis dikarenakan baik itu dikarenakan cuaca penghujan atau kemarau atau mungkin perawatannya. Nah, itu merupakan suatu kendala. Jadi menurun. Tapi menurunnya masih bisa. Luar biasa di sini. Menurunnya juga di agregat dalam beberapa bulan ini masih tinggi. Nah, orang yang merasa ketujuan dari perhitungan bulan ke bulan pada tanaman nanas dan itu bahwasanya titik kurang lebih pada permintaan agregat dapat dinyatakan meningkat pada 5 bulan terakhir dan menepis pada 1 bulan terakhir yang tadi ya. Nah, kesimpulan di sini saya menyimpulkan bahwasanya nilai-nilai yang terkait dari agregat permintaan dianggap normal dikarenakan nilai-nilai 5 bulan terakhir naik dan 1 bulan turun dan merata, dan di 1 bulan terakhir pada agregat permintaan menurun dengan drastis sampai pada titik independensi yang merata pada 5 bulan terakhir. Jadi walaupun dia turun, dia masih tetap rata dengan yang sebelumnya, bisa dianggap normal. Nah, dalam 1 bulan terdiri dari 4 minggu dan 6 bulan, jadi terdiri 60 minggu. Terakhir dengan itu laba kerugian pada kasus-kasus di atas dapat dinyatakan normal. Ya, pada intinya nanas salah satu kebutuhan pencarian pokok di salah satu kampung di daerah Pramuka Sumsel. Jadi nanas merupakan tanaman yang pokok, tanaman yang pencarian yang pokok ya, seperti jagung, padi dan lainnya. Tapi ini untuk sayuran nanas. Ya, mungkin presentasi saya cukup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.